Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya walet. Oke guys, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat seluruh petani walet dan sukses selalu untuk semuanya. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu merupakan poin penting dalam kehidupan guys. Nah, oke, mantap ya. Oke, sekarang kita berada di Muko-Muko guys, yaitu Provinsi Bengkulu ya. Ini tepatnya di Kabupaten Muko-Muko, itu memang berada di pinggir pantai ya, area pantai guys. Nah, ini material kita yang kita gunakan. Nah, kalau untuk masalah ini ya, masalah ukuran dan masalah material, saya rasa sih rata-rata petani walet itu memang sudah tahu ya. Mungkin di sini saya memberitahu bagi yang belum tahu aja guys. Nah, gitu. Nah, jadi untuk bangunan kita 4x8, tinggi 3 lantai 4 dengan menara guys. Jadi pembagian kolom itu terdiri dari 4 meter. Nah, jadi kolomnya atau tiangnya kita membutuhkan 6 tiang saja. 6 tiang saja. Untuk kedalaman ataupun untuk ukuran lebarnya itu memang di 1 meter. 1 meter kali 1 meter ya. Untuk satu lubangnya. Ingat 1 meter kali 1 meter. Kemudian kedalaman itu 1,5 meter guys. Nah, 1,5 meter artinya walaupun kalau misalkan 1,5 meter itu belum dalam, belum keras tanahnya, ataupun belum mendapatkan tanah yang betul-betul maksimal, nah bisa didalamin lagi guys. Sebenarnya semakin dalam semakin bagus ya, karena dia nggak akan ada pergerakan ketika semakin dalam. Nah, itu tetapi itu memang rata-rata kalau 3 lantai itu memang 1,5 meter, saya rasa sudah cukup guys. Nah, itu. Nah, kemudian untuk tapaknya guys, besinya dulu. Besi yang kita gunakan itu memang untuk 4 sudut tiang itu kita menggunakan besi 12. Besi 12. Ingat, kita tidak menganjurkan dari tiang menggunakan stek ke slope. Artinya besi dari tapak itu langsung ke tiang lantai 1. Jangan main sambung-sambung kawan-kawan. Itu mengurangi kekuatan struktur kalau disambung ya. Nah, itu makanya untuk besinya kita gunakan besi 12. Kemudian tapaknya itu juga menggunakan besi 10. Tapaknya ini. Nah, ini tapaknya. Tapaknya itu lebarnya luas bersih itu 85 ya. 85, tingginya 25 cm tingginya guys. Nah, itu. Kemudian itu tapaknya. Kemudian tiangnya tadi menggunakan 6 besi ya. 4 sudut. Nah, 4 sudut itu kemudian menggunakan besi 12 yang lantai 1. Kemudian ekstra di tengah ini ada ekstra. Jadi balok itu kan ukurannya 20x25 guys ya. 20x25. Ekstranya itu besi 10. Jadi semuanya menggunakan besi 6. Nah, itu. Kemudian besi cincinnya menggunakan 6. Besi 6. KST ini besi full semua ya. Kita sarankan tidak menggunakan besi banci. Nah, itu. Kemudian pesan saya kan memang kalau untuk bagian gedung walet itu memang rata-rata menggunakan bata ringan ya. Jadi beda kawan-kawan untuk struktur batu bata, kemudian bataku itu lebih harus dimaksimalin. Paling tidak mungkin besi yang di bawah itu ataupun besi tiang lantai 1 menggunakan besi 12 semua. Kalau untuk lantai 3 ya. Kalau untuk lantai 4, 5 itu beda lagi nanti ceritanya kawan-kawan. Nah, itu. Caranya seperti itu. Jadi jangan berpikiran besi lebih besar lebih bagus. Tetapi kita harus pikirkan jangan sampai juga pengeluaran kita untuk membangun struktur itu lebih mahal. Artinya ketika sudah ada yang standar, ya sudah, jangan lagi untuk memilih course yang lebih besar, percuma kawan-kawan. Nah, itu begitupun juga masalah jarak cincin nanti. Jarak cincin juga mempengaruhi kawan-kawan. Ketika misalkan kawan berpikiran pakai besi besar, misalkan besi tiang menggunakan besi 16 tapi jarak cincinnya 30 cm. Nah, kalau saya lebih maksimal ketika kita menggunakan besi 10 atau besi 12 tapi jarak cincin 15. Nah, caranya seperti itu. Nah, semuanya ada standarnya ya kawan-kawan ya. Nah, itu masalah besi tiang, masalah besi tapak juga sudah saya jelaskan. Nah, untuk masalah tapak ini memang ada sebagian orang itu pengennya sederhana ya, artinya kadang dibuatnya besi sebelah
artinya dia nggak full melingkar seperti ini. Kalau kita memang membuatnya itu melingkar ya, melingkar. Nah, cara merakitnya juga seperti ini, sangat simpel. Nah, ini kan ukurannya itu 85 cm ya. Ini 85 kali 85 kali 85. Untuk tingginya itu di sekitaran 26 cm. Nah, 26-28 cm itu tingginya. Nah, ini untuk tapak kawan-kawan. Tapaknya seperti ini jaraknya. Jadi per ini sekitaran tidak nyampe 20 cm ya per ininya, per kolomnya. Jadi menggunakan 5 besi. Nah, berarti semuanya totalnya menggunakan 10 besi. Nah, itu ini anggota kita lagi ngerakit ya. Nah, itu untuk besi tapak. Jadi jangan berpikiran untuk mengirit bangunan, tapi kita mikirkan jangka panjangnya kawan-kawan. Jangan sampai kita membuat gedung itu belum menikmati hasil sementara sudah roboh. Karena banyakkan tukang itu kan hanya ngerti bangunan, tapi masalah teori, masalah teknik dan masalah standarisasi tidak difikirkan. Nah, begitu. Nah, kemudian masalah material juga. Masalah material itu juga penting. Pilihlah material betul-betul kualitas bagus kawan-kawan. Mulai dari pondasi batu kali, itu harus juga ya, pondasi batu kali ataupun batu bata juga bisa. Kemudian splitnya atau kerikil itu bisa. Kalau split menggunakan 1-2. Sedangkan untuk pasir jangan sampai memilih pasir yang bercampur lumpur. Jangan, itu tidak bisa ya. Apalagi untuk plester itu pasti ngeletek kawan-kawan. Nah, itulah spek-spek yang kita gunakan. Kemudian dinding saya wajib menggunakan kalau di lokasi itu tidak ada hebel AAC, kita menggunakan hebel CLC. Karena yang harus Anda ketahui juga, masalah hebel itu ada 2 jenis ya. Ada yang warna abu-abu itu disebut dengan CLC, kemudian ada yang warna putih produk pabrikan itu memang disebut AAC. Nah, itu sekedar informasi kawan-kawan. Yang jelasnya kawan-kawan semangat untuk membangun gedung walet, karena gedung walet itu merupakan investasi jangka panjang kawan-kawan. Bukan dinikmati 2 atau 3 atau 5 bulan atau 6 bulan. Nah, dan juga jangan terlalu percaya dengan promosi-promosi yang ada di sosial media, terutama masalah suara, sedikit-sedikit ganti suara, sedikit-sedikit beli suara, percuma buang-buang duit. Gitu kawan-kawan. Mending kawan-kawan semuanya